Selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah karakter building. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Firman Ranggawinata dengan NIM 2602340123, jurusan Teknik Industri pada kelas DPDA untuk mata kuliah karakter building. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian terkait dengan strategi pengelolaan limbah untuk mencegah banjir dalam perspektif SDG 6, yaitu Clean Water dan Sanitation. Pada kesempatan kali ini, kami membawa latar belakang masalah, yaitu yang pertama, banjir sering terjadi akibat pengelolaan limbah yang buruk, baik itu di perkantoran maupun di industri. Limbah domestik dan limbah industri dapat memungkinkan untuk menyumbat saluran air ataupun meningkatkan resiko terjadinya banjir. SDG 6 menekankan pentingnya air bersih dan sanitasi yang layak. Kemudian pengelolaan limbah yang baik merupakan kunci pencegahan banjir dan kesehatan lingkungan. Untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana keterkaitan pengelolaan limbah dan resiko banjir untuk industri. Dan yang kedua, apa strategi pengelolaan limbah yang mendukung terbentuknya SDG 6. Dan yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan kolaborasi industri, pemerintah, dan masyarakat. Untuk hasil temuan di lapangan, yang kami lakukan adalah melakukan wawancara kepada personil PT BASF Indonesia, dalam hal ini dengan Bapak Daru Setiawan, yang merupakan proses engineer di PT BASF Indonesia. Beliau menyampaikan bahwasanya industri senantiasa melakukan penghematan air yang dilakukan terhadap proses produksinya, sehingga penggunaan air dapat terus-menerus minimum dengan produksi yang sama. Dan juga meningkatkan inovasi teknologi pengelolaan limbah agar pengelolaan limbah tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Limbah cair yang diolah wajib memenuhi baku mutu sebelum dibuang. Jadi pada proses pengolahan limbah tersebut harus dilakukan pengujian baku mutu terlebih dahulu dan kemudian setelah memenuhi baru dibuang. Monitoring dan evaluasi kualitas air limbah secara rutin. Ini adalah air limbah yang sudah diolah. Kemudian mengedukasi efisiensi air yang dilakukan di proses produksi maupun penggunaan air masing-masing karyawan kepada karyawan yang kemudian diharapkan diterapkan di rumah masing-masing terhadap keluarganya. Kemudian juga ada kolaborasi aktif dengan pemerintah dan masyarakat yang senantiasa untuk mengedukasi terkait dengan penghematan air. Dan solusi yang ditawarkan adalah dari industri tetap melakukan penguatan program penghematan air agar senantiasa penggunaan air terus menurun dengan produksi yang sama ataupun meningkat. Dan juga untuk teknologi pengolahan limbah terus ditingkatkan inovasinya agar terus mengolah limbah dengan baik. Sosialisasi terkait dengan efisiensi harus dilakukan secara berkelanjutan ke karyawan dan juga masyarakat. Dan juga kolaborasi lintas sektor dari segi pemerintah untuk melakukan regulasi dan juga dilaksanakan secara industri dan juga diawasi oleh masyarakat. Tentunya dari pemerintah juga bisa membuat regulasi terkait dengan penghematan air yang dilakukan di industri. Dan yang terakhir adalah monitoring bersama kualitas air yang digunakan di proses produksinya, kemudian juga limbah yang dihasilkan dari industri tetap memenuhi baku mutu atau peraturan yang berlaku. Untuk refleksi pribadi terkait dengan proyek ini atau penelitian ini adalah bahwa saya pada saat melakukan proyek ini membuka wawasan pentingnya peran industri juga dalam menjaga lingkungan. Jadi industri meskipun tidak dilakukan regulasi, tetap melakukan penghematan air, yang mana ini diketahui setelah melakukan wawancara. Kemudian juga pengolahan limbah merupakan tanggung jawab bersama. Memang limbah tersebut dihasilkan oleh industri, namun juga masyarakat tetap dapat mengawasi pengolahan limbah tersebut. Kemudian juga kolaborasi dan edukasi. Kolaborasi ini juga dengan masyarakat,
tentu terkait dengan pengawasan dan juga edukasi untuk penghematan air. Dan nilai karakter building yang dibawa adalah mengenai social awareness, mengenai penghematan air, adaptability, karena air di masa depan tentu akan terbatas, sehingga kita perlu beradaptasi untuk penghematan air, dan perlu kolaborasi juga. Dan yang terakhir adalah saya termotivasi untuk berkontribusi pada isu-isu lingkungan, terutama untuk perilaku hemat air, yang dapat saya terapkan secara pribadi maupun di keluarga saya. Terima kasih. Demikian untuk proyek ini kami sampaikan untuk memenuhi final exam mata kuliah karakter building kelas DPDA jurusan Teknik Industri. Terima kasih.